Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, yang ditunggu-tunggu, Mitsubishi akhirnya akan segera merilis XFC Concept versi produksi massal. Dan dikabarkan bahwa versi produksi massal ini modelnya akan jauh lebih keren dibandingkan dengan versi konsepnya. Lalu, kapankah produksi massal dari mobil ini akan dilakukan? Serta bagaimana dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia atau MMKSI sedang membawa XFC Concept keliling ke 6 kota di Indonesia, yaitu Pekanbaru, Medan, Palembang, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Tujuannya agar masyarakat bisa melihat langsung SUV ringkas terbarunya itu. Dan usai dipamerkan ke sejumlah kota besar di Indonesia, tentunya langkah selanjutnya yaitu akan memproduksi massal dan menjual seperti model Mitsubishi lainnya. Lalu, kapankah versi produksi dirilis? Iwan Kunchoro, Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI mengatakan bahwa tidak lama lagi mobil konsep terbarunya itu akan diproduksi massal. Segera akan kita luncurkan, waktu aktualnya kapan kami belum bisa mengumumkan hari ini, kata Irwan pada 10 Maret 2023. Irwan lanjutkan, versi konsep dengan model produksi massal atau yang akan dijual bentuknya tidak akan jauh berbeda. Bahkan dia optimis bisa lebih bagus dari konsep dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Mirip sekali nanti versi produksi massalnya dengan yang kita bawa versi konsep ini. Seberapa persen kemiripannya tidak bisa kami informasikan, kata Irwan. Secara desain, XFC konsep ini model generasi selanjutnya yang mengusung konsep desain silky and solid. Selain ringkas, energik, dan juga canggih, Mitsubishi Motors menggabungkan desain aura SUV yang tangguh. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih detail eksterior, interior, dan basis produksi dari Mitsubishi XFC ini, oke, langsung kami share infonya dalam video berikut ini ya. Pertama, kita bicara dulu soal desain. Mitsubishi menyebutkan bahwa mobil tersebut menggabungkan aura SUV yang kompak tapi kuat. Dari bagian depan, mobil ini hadir dengan konsep dynamic shield lampu depan berbentuk L. Di bagian atas, unit lampu dengan berpadu dengan daytime running light atau DRL, seperti kisi-kisi di bawah untuk menyala dalam bentuk T yang ikonik, yang menunjukkan kesan luas. Bagian grill nampaknya akan dibuat cukup besar, tepat di bawah logo 3 berlian. Desain lampunya juga cukup unik, di mana pada sisi kanan dan kiri bagian depan modelnya cukup agresif. Namun pada bumper juga masih terdapat lampu DRL dengan bentuk heksagon. Lalu, soal lampu depan, kemungkinan Mitsubishi masih akan mempertahankan bahasa desain yang sama seperti pada Expander dan Pajero Sport. Lampunya akan berada di bagian bumper, sedangkan bagian atas untuk DRL. Berikutnya, dilihat dari sisi samping. Sisi-sisi bodinya terdiri dari permukaan yang berotot dengan pahatan flare fender depan dan belakang, serta garis karakter yang mengekspresikan kekuatan dan dinamisme sebuah SUV. Jarak terendah ke tanahnya atau ground clearance-nya cukup tinggi yang menguatkan karakter SUV. Sedangkan untuk spion mengandalkan kamera, sangat modern ya. Dan lekuk bodinya membuat mobil jadi terkesan kekar, apalagi didukung dengan kaki-kaki yang cukup besar, yaitu pelek dengan diameter 16 inci atau 17 inci, jadi pilihan paling tepat untuk SUV kompak. Berikutnya, beralih pada bagian buritan.
Seperti bagian depan, bagian belakang juga dilengkapi lampu ekor berbentuk T untuk menciptakan gaya belakang yang menonjolkan keleluasaan dan stabilitas. Di bagian belakang, lampunya terlihat ada kemiripan dengan expander. Sementara pada bagian atas terdapat spoiler yang memberikan kesan sporty. Pada bumper belakang terlihat juga ada DRL model hexagon yang menghiasi. Oke, berikutnya masuk ke dalam interior. Pada bagian kabin, tata letaknya nggak jauh berbeda dengan mobil zaman sekarang. Terdapat dua layar full digital yang cukup besar menghiasi bagian dashboard. Sementara konsol tengah digunakan untuk tuas persneling. Setirnya sendiri model flat bottom dan pastinya akan dilengkapi juga dengan berbagai tombol multifungsi. Meski tergolong SUV kompak, Mitsubishi XFC Concept hadir dengan area kabin yang lapang. Secara khusus, dengan ruang kaki yang luas, di kursi belakang, Mitsubishi menawarkan kenyamanan tingkat atas di kelasnya. Mitsubishi mengklaim mobil ini menawarkan kenyamanan. Panel instrumen mengadopsi desain bertema horizontal sehingga memudahkan untuk merasakan perubahan postur kendaraan saat berkendara di permukaan kasar, sekaligus meningkatkan visitabilitas ke depan. Desain dinamis yang terbentang dari panel instrumen hingga door trim serta rangkaian bantalan empuk memberikan kesan tertutup dan perlindungan untuk menciptakan interior yang aman dan nyaman. Oke, berikutnya. Bicara basis produksi dari Mitsubishi XFC. Selain diproduksi untuk pasar lokal, Indonesia dikatakan juga menjadi basis ekspor untuk versi produksi XFC Concept. Tujuannya adalah untuk ekspor ke berbagai negara, terutama Asia Tenggara, yang menjadi pasar utama mobil ini. Satu negara yang kabarnya akan mendapatkan XFC Concept dari Indonesia adalah Filipina. Mengingat negara ini juga mengimpor expander produksi Indonesia. Oke, jadi itulah info update untuk Mitsubishi XFC. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.